Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi a'taha wa inqala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan kepercayaan Allah Ta'ala dengan menjalankan dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomai takwa sampai akhir hayat. Kenapa? Karena Nabi bersabda ahabul amali autawa ikola, yang artinya amal yang dicinta adalah amal yang mudawamah, amal-amal yang kontinu, yang tetap sampai akhir hayat. Sehingga kita harus berusaha istiqomah sampai mencinta meninggal dunia. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba yang diberi keistiqomah dalam beribadah sampai akhir khotimah. Amin. Kemudian mari kita lanjutkan kajian yang kemarin tentang 10 perkara penghalang dosa, penghalang doa. Yang pertama kemarin adalah kita mengenal tapi tidak kepada haknya. Yang kedua adalah bahwa Qur'ana walam tam'aludi. Yang kedua, kalian itu membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Di bawah itu, Quran itu sebagai apa? Tuntunan, sebagai petunjuk, sehingga harus diamalkan kandungan atau isinya. Sehingga kalau kita urutkan tentang wajib pada Al-Quran, yang pertama belajar untuk membaca, ya. Yang kedua belajar untuk memahami makna-maknanya. Yang ketiga untuk mengamalkan. Yang keempat untuk mengajarkan. Jadi kita tidak cukup sampai pada tataran membaca saja, ya. Harus sampai pada menghayati, mengamalkan, dan kemudian mengajarkan. Kemudian ada beberapa perilaku dari setiap kaum tentang kitab yang kepada mereka. Salah satunya adalah yang dikenal dengan nama ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu yang dimaksud adalah orang-orang yang diberi kitab sebelum umat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu diberi kitab Taurat, dan kitab Injil.
yang di dalam keduanya itu Allah sudah menjanjikan dan menjelaskan bahwa nanti akan ada Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Kemudian ciri dan sebenarnya sudah diterangkan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Kenapa kok tidak mau beriman? Karena Nabi bukan Nabi dari kalangan mereka. Sehingga kemudian ketika datang Nabi kepada mereka, mereka kemudian melemparkan kitab itu ke belakang pundak bimakna menolak. Maka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 Allah berfirman, "Falamma ja'a rasulun min indillah." Maka ketika datang kepada orang yang Nasrani seorang rasul yang datang dari Allah yang musaddiqul lima ma'hum, yang ajarannya itu cocok dengan ajaran pada ajaran mereka. Tetapi kemudian nabata atau menangani ulul kitab, sebagian ahli kitab itu kemudian menolaknya. Ya, sekali lagi menolaknya disebabkan karena rasa kasar, kemudian dilemparkan di belakangnya seakan mereka tidak tahu. Jadi dari ini jangan pelajaran bahwa orang-orang yang mereka memperturutkan hawa nafsu, yang nafsu tidak cocok dengan Al-Quran, ya, di awal-awal sudah menanti kedatangan Rasul, tetapi ketika datang Rasul mereka justru menolak gara-gara ada tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Lalu kemudian pelajaran kita ambil bahwa itu kalau kita menginginkan sesuatu perkara yang kita doakan kepada Allah Ta'ala, kemudian ketika itu dikabulkan, seharusnya itu menjadikan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nah, contoh saja pada kisah Sa'labah, ya, ketika dalam keadaan miskin dia rajin beribadah, kemudian dia mendoa supaya diberi kekayaan. Nanti kalau saya kaya akan tambah bertakwa. Ketika didatangkan kekayaan justru tidak bertakwa. Ada contohnya, makanya Bapak Ibu semuanya harus konsekuen. Ya maaf saja. Yang belum diparingi putra, belum punya anak, mendoa supaya diparingi anak, ya, dengan harapan nanti akan menekan perjuangannya. Tetapi ketika diberi anak dan tidak begitu, makanya kita harus berusaha konsekuen dengan apa yang kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kemudian Allah sampai mengibaratkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mengepada sunnah Muhammad seperti iman. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Allah berfirman, "Masalul ladzi amrara tsumma lam ya'dula." Permisalannya kaum yang mereka mempelajari kitab Allah, tsumma lam ya'dula, kemudian tidak memahami makna, tidak mengamalkannya. Itu kamar seperti iman. Kalau dalam bahasa Jawa, orang Jawa itu melambangkan orang yang bodoh dengan abu atau karbu. Tetapi kalau orang Arab melambangkan kebodoh dengan namanya iman atau keledai. Jadi kalau dimisahkan dengan artinya dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, ya, yang orang yang kiamat tadi membawa
aspal atau lembaran-lembaran kitab yang sangat berharga. Tetapi karena dibawa oleh iman, ya tidak akan berharga. Kenapa? Karena Quran tidak bisa memahami tanda. Ya, misalnya kalau kita lihat itu adalah suatu yang sangat-sangat jelek. Permisalan yang dimisalkan bagi orang yang mendustakan ayatnya Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, baik itu orang Yahudi, Nasrani, bahkan umat Islam, ya, yang sudah diberi kita Taurat, Injil, Al-Quran, tapi kalau tidak mau mempelajari mengamal, ya seperti gimana? Makanya kita harus mulai mempelajari, ya, kemudian mengamalkan. Contoh kisah yang saya sampaikan, kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Suatu saat itu membahas surat Al-Ma'udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzarikal ladzi yad'u yatim, dan seterusnya. Pertemuan pertama diterangkan, kedua diterangkan lagi, ketiga sampai beberapa kali, sampai santrinya jelek, dan dinokok sing kamu surat Al-Quran sampai protes. Mbah Yai ini pun diterangkan bulan balik. Kemudian Kiai Haji bertanya, apakah di rumahmu sudah ada anak yatim? Gedereng. Tadi kamu belum paham, kenapa? Karena belum mengamalkannya. Orang-orang yang diidentikan dengan pendusta adalah orang yang dia tidak paham dengan namanya pahala. Karena Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan fa'amalladzi, maka ada pun orang-orang yang paling lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya, maka dia akan masuk di fi'isakir rongkiyah. Fa'amman khawalu Allah, dan sebaliknya orang yang dia pahalnya lebih sedikit dibanding dunia, dia akan masuk dalam neraka hawiyah. Nah, kalau orang itu paham, maka dia akan berusaha mencari pahala yang sebanyak-banyak untuk menumpahkan dosa-dosanya. Lah, sebagian amal yang besar adalah menyantuni anak yatim. Bahkan Nabi sampai bersabda, ya, ana wa ahli fil jannah. Saya dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim itu seperti ini, ya, sampai menggunakan dua jari. Jari telur dan jari tengah itu berapa jaraknya? Ya, jarak yang sangat dekat. Artinya orang-orang yang mau menyantuni anaknya itu besok surganya sama dengan surganya Nabi. Ya, nah kalau kita belum punya anak bagaimana? Ya, terus kita dapat saya sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yang disantuni. Sebenarnya rumah yang paling jelek, ya, rumah yang di dalam ada anak yang dipiloro ataupun disiksa. Nah, kemudian kita berusaha. Lah anak kula dhewe pun kathah niku pripun, Pak? Lah, wis wong sak jeng tambah telu. Lah, kalau kita tidak bisa memasukkan kepada kita minimal, ya, tinggal kita tuh sesekali kan menyantuni anak yatim, raketang sesasi sewu, gitu, ada dana untuk anak yatim dan sebagainya. Sewu buatan duit, gitu. Kemudian diturunkan lagi minimal kau tuh benar-benar pada anak yatim dengan doa dan sebagainya. Itu contohnya. Terus juga yang berikutnya,
Kemudian wala itu anak ta'amil miskin. Yang kedua, orang-orang yang dia tidak mau untuk menghasilkan, untuk memberikan namanya sama pada orang-orang miskin. Orang miskin itu orang yang dia tidak mampu memenuhi pada kebutuhan dasarnya, namanya orang miskin. Dan nanti juga menjelaskan laisa miskin, bukanlah kalau orang miskin orang yang dia minta-minta ke pintu demi ke pintu. Nek bosan jeneng nopo ames pengen kita senengane ngames jaluk ning duwe mobil, enten mboten Pak? Senengane njaluk omahe mewah, bahkan kan sing nopo kagungan itu ngantek ratusan juta. Saking hasil pernomisan tadi. Yang kita Bapak Ibu peduli kepada lingkungan kita masing-masing, minimal adalah yang kita tahu tetangga kita, mau untuk dibersani. Ya, apa namanya makhluk? Makhluk itu adalah orang yang dia miskin tapi menjaga, tidak meminta-minta. Terus kita perhatikan lagi, kalau kita kembangkan supaya kita mendapatkan hal yang besar, monggo kita berusaha untuk peduli dengan para di antara kita. Kalau bisa ya kita pakai harta kita dengan kita infak sedekah kepada mereka. Kalau nggak bisa, minimal kita tuh mengadu pada orang lain. Pak, ini boleh Pak, ini tetangga kita, pun telung dino dapure boten ngepul, dapur itu boten kok rai bagaimana? Tapi ngomongnya adalah tempat masak, tidak ngepul. Lah saya mau memberikan kepada mereka, saya tidak punya apa-apa. Jadi kita yang kalau bisa dengan harta kita, kalau nggak bisa ya dengan kita kepada orang tadi. Jadi kemudian Bapak Ibu terus diamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir, ayat terakhir, wayam na'un. Ya, orang yang dia mendustakan kamu salah satunya orang yang pelit dalam memindahkan perabot rumah tangga. Disilai lading kondone ilang. Lah, kok nek ilang balik-balik kok. Gitu. Silai gelas kondone pecah, gitu. Ada orang-orang yang pelit. Kalau kita mau meminjamkan perawat kita, Allah kan berikan pahala kepada kita. Makanya monggo kalau bisa justru kita menyerahkan kepada dagangan kita. Dan contoh yang lainnya, contoh yangnya adalah ketika Allah perintahkan kepada kita. Apa perintahnya? Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman itu untuk biru walidaini wa bil ihsan, dan kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Makanya dan kepada bapak ibu kita. Kemudian kita tingkatkan namanya orang tua. Kadang kembali kepada anak laki-laki. Berdahar kondorong dahar. Kita aku sedino orang bapak nih. Padahal ini dereng. Ini dereng dikancani dan sebagainya. Nah, itu kita harus sabar terus sampai dicontohkan, yaitu pada Uwais Al-Qarni, ya, seorang sahabat Nabi yang punya ibu kepengen naik haji tapi nggak punya kendaraan, sampai digendong dari zaman sampai ke Mekah, digendong, buri gendong, tangan kantung membawa bekal. Tangan penuh bocah itu. Niku boten sekilo 500 kilo. Zaman sampai 500 kilo. Awak yang umpul tidak gendong boke niku 1 kilo berapa pun penuh. Koyo pedot. Lagi 1 kilo. Kita terjadi dengan kita. Atau yang lainnya, ketika kita diperintahkan untuk jujur dalam bermuamalah.
Bahkan dengan suatu ancaman, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam bermuamalah. Contohnya pun umpamanya orang yang jualan pakai timbangan, diganjel timbangan ada orang-orang yang celaka, atau yang lainnya ya, jual beli jasa, termasuk saya nih, termasuk saya ngajar juga ada jamnya, ada waktunya. Itu kadang memotong waktu kudu tanggung modal agak 35 menit pun kan motong pribadi itu atau kudune pun lebu dereng lebu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi kita usahakan itu kita mengamalkan Al-Quran sehingga akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik. Contoh lagi, ya, setiap orang itu kan mengamalkan kepengen uretan dunia niku penak. Kita apa? Kita terus anda saya ngendikan, banyak orang yang berpikir hidup enak, tetapi belum banyak orang yang berpikir mati enak. Kita bukan. Sinten sing mikir mati penak, sok mati ben penak pripun. Kita caranya apa? Dengan cara istiqomah. Ya, Allah firmankan, alladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Anggenipun ibadah, maka ketika akan meninggalkan dunia kemudian malaikat akan turun kepada mereka untuk memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Orang mau meninggal itu kebanyakan takut, sedih atau susah? Sedih atau susah Pak? Ini kemudian diberi tafsir, diberi kabar penjenengan boten sah, berarti boten sah khawatir. Kami akan membantu kepada Bapak Ibu orang-orang yang dia bisa istiqomah sampai itu akan mendapat kabar gembira. Makanya monggo kita semuanya harus berusaha untuk istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat, bukan akhir Ramadan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentang pengertian alim. Ya, alim atau orang pandai itu tidak sekedar pandai dalam ilmunya. Dikatakan bahwa al-alimu man araf bima alima. Orang yang pandai itu adalah orang yang mengalam ilmunya. Jadi kalau bisa ilmunya diamalkan, hanya diilmukan. Kalau kita punya 10 ilmu, maka amalnya juga 10. Ya, jangan sampai kita itu ilmunya 10 tapi amalnya cuma 5. Ya, kemudian ada yang bukan suatu pemahaman, ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, itu yang paling yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Itu jenenge ahli kalam. Iso yo mung ngendikan utawi dadi ustaz jarkoni. Napa Pak? Iso ana karo sama itu yang kedua. Yang ketiga itu orang yang beramal tapi enggak punya ilmu, namanya ahli bid'ah. Ngamali kata karena ilmu itu yang ketiga. Yang keempat niku ngilmune ra duwe, amale yo ra duwe. Dan namanya orang yang paling jelek. Nah, kalau bisa kita semuanya menjadi orang yang pertama, ilmunya diamalkan malah diilmukan. Kalau ada amal yang belum ada ilmu, monggo dicari ilmunya. Pak, ngutang Pak nopo? Walaupun janjane bae tonggo sering wae. Ini dari nanti ilmu nih, kemudian kita kasih ilmu. Jadi orang yang
beramal, tapi kok belum itu harus dicairkan ilmu supaya apa? Supaya bisa lebih sempurna. Atau sebaliknya, ya, orang yang dia tidak punya ilmu tapi belum bisa mengamalkan ilmu tentang sabar, itu banyak ketika kita itu sampaikan. Orang beriman adalah orang yang ketika nasbah kemudian mengucapkan waktu innani kita rasul, ya, tetapi pas kena musibah sing diucapkan boten niku, gitu. Nyatakan orang-orang yang tidak beriman. Jadi mari kita jaga orang-orang yang alim. Kemudian ada istilah apa? Tontonan jadi tontonan atau jadi tontonan. Kalau kita melihat namanya tontonan, jangan bukan terus wayang atau pran, saya ini nama bu sinetron, kemudian kan sebenarnya cuma tontonan, tapi justru jadi apa? Tontonan, itu berkait kepada orang yang di film tadi. Sedangkan tontonan malah jadi tontonan dan pengajian diceritakan sifat orang-orang yang munafik, gitu, supaya kita menghindari malah jadi tontonan dong, gitu. Tetap mengenalkan sebagai orang munafik, makanya kalau bisa terus diamalkan. Sifatnya orang munafik ada dengan makhluk, ada berapa? Ada 3, gitu. Ketika berjanji dia mengingkari. Yang kedua, ketika berkata bohong. Yang ketiga, kalau diberang dia berkhianat. Maaf awak itu kinten kan jikso awas mboten pangsa dhewe ampun disadari tampil apa. Kalau kita masih suka ingkar, berarti kita masih kena sifat kenifakan dan sebagainya. Dan jadikan tontonan sebagai hiburan, jadikan tuntunan sebagai tuntunan untuk apa? Diamalkan dalam kita sehari-hari. Bapak Ibu, kemudian Nabi bersabda, nanti di suatu akhir zaman akan datang umat Nabi itu mereka membaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Terus mereka itu keluar dalam seperti panah yang lepas dari busurnya. Orang itu memanah kita panah, ya, maka kemudian akan keluar, nggak akan kembali, ya. Jadi orang-orang yang mati, ada yang dia itu keluar seperti panah tadi, dia baca tapi tidak paham isinya. Makanya kita semuanya harus berusaha. Quran itu harus diamalkan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian kalau bisa juga kita amalkan dengan bersama-sama. Yang ketiga, kita harus saling mengingatkan, yang namanya manusia, tempat salah dan lupa. Wes diaturi dibalik di sosok jin lupa orang mulai. Allah sampai mengibaratkan orang yang tiba seperti lele pah. Lele pah ini apa? Ini pakanannya waktu mentah. Jadi boleh, dan kemudian orang katakan orang-orang yang tiba rasani wong seperti orang yang memakan daging saudara ketika sudah mati. Wis mati terus tidak dagingnya, berarti kan suatu yang menjadikan ini kadang sok sedok, termasuk pulau. Namanya harus meninggalkan itu. Kemudian kita bangun suatu image, suatu penggambaran bahwa apapun yang dilarang sebagai sesuatu yang mendidikan. Contohnya, maaf ya, kalau kita bangun tidur ini wong Jawa, ngapunten
terus enten bagian pojok mripat iku kuning-kuning jenenge apa Bu? Jenenge bobo. To munduk sithik bagian irung. Gitu. Enten cairan yang keluar. To munduk bagian lambe kiwa tangan enten putih-putih. To tangi turu wis bloko sak kenong-kenong ilere belet terus enten napa Bu? Jenenge iler. Inilah suatu yang membunuh atau apa? Ya dicuci mukanya. Lah hilangkan. Tapi itu masih ada dosa kemudian harus kita hilangkan dengan cara kita banyak bisa dan taknya. Bapak Ibu, semoga kita semuanya termasuk hamba yang diberi kemampuan mau mempelajari Al-Quran dengan istiqomah, memahami, mengalat dan mengajarkan dengan ikhlas sampai agar kita husnul khotimah. Demikian yang saya semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal innaka amin. Suatu yang hadir dengan masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.